warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, aku Hiba nama Fadilah. Aku dari jurusan Akidah Filsafat Islam dan dari Universitas Islam Negeri Bandung atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya yang telah saya lakukan sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Filsafat Sosial Politik. Nah, observasi ini saya lakukan di Cafe Kopima, sebuah kafe yang terletak di Jalan Palasari, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dalam tujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai peran coffee shop dalam membangun ruang publik melalui tinjauan teori kritis mazhab Frankfurt pada studi kasus kopi emas. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan latar belakang metode observasi serta analisis yang saya lakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh saya. Nah, yang pertama, kenapa sih memilih observasi di sebuah kafe? Nah, karena di era sekarang, coffee shop ini sangat erat hubungannya dengan para masyarakat, terutama di kalangan anak muda, mahasiswa atau Gen Z. Nah, di sini kita penasaran nih untuk observasi di sebuah kafe karena mahasiswa dan masyarakat seringkali ke coffee shop gitu ya. Nah, ternyata tujuan orang-orang ke coffee shop ini cukup beragam. Dari mulai tertarik dengan desain interior, ada juga yang sekedar ingin mendapatkan ketenangan diri dari hidup-hidup kerjaan, tugas, dan lain-lain. Sampai menjadi tempat temu bersama teman-teman dan menjadi ruang diskusi bersama. Nah, dalam tinjauan kritis mazhab Frankfurt ini, konsep ruang publik dipahami sebagai arena tempat individu dapat berpartisipasi dalam diskusi dan liberasi yang mendukung proses demokrasi dan kesadaran kritis. Dalam coffee shop ini menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berbagi ide, memperluas wawasan, dan membangun relasi sosial. Nah, salah satu kafe yang menarik untuk kita observasi itu dalam pembahasan ini adalah kafe Kopi Mas. Kafe ini menyediakan tempat yang cukup nyaman untuk berdiskusi dan uniknya ternyata sesuai narasumber, yaitu seorang barista yang juga berkuliah di UIN Bandung jurusan Ilmu Politik dan ia menjabat sebagai manajer di Kopi Mas ini. Wah, hebat banget ya. Dan menurut beliau, Kopi Mas ini buka pada awalnya untuk membuka ruang untuk mahasiswa berdiskusi dan juga menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau untuk para mahasiswa. Dan pada saat observasi, kita bertanya apakah ada masalah yang berhubungan dengan isu sosial. Dan sesuai narasumber, bahwa tidak ada masalah yang spesifik. Terutama tentunya kita juga bertahan dan bersaing dengan para kompetitor coffee shop yang saat ini beragam dan meluas. Dan karena setiap coffee shop punya ciri khas masing-masing, dari mulai penataan interior, lokasi tempat, bahkan tujuan coffee shop itu sendiri. Dan itu beragam banget gitu ya. Dan jadi kita tidak takut kehilangan pelanggan karena sudah ada target marketingnya sendiri dari Kopi Mas itu, yaitu dan itu menurut narasumber yang kita tanya gitu. Dan menurut narasumber, tantangan yang cukup berat adalah ketika bahan pokoknya sedang naik harganya. Dari petani kopi itu sendiri menjadi tantangan karena tidak mungkin ya coffee shop seenaknya gitu menaikkan harga seperti bahan pokok sehari-hari seperti beras, seperti telur yang kalau harganya naik bisa dinaikkan lagi harga jualnya gitu. Tapi beda dengan kopi. Kalau di coffee shop harga sudah segitu tidak bisa dinaikkan lagi gitu karena bisa memberatkan konsumen dan sebenarnya nggak ada perubahan yang spesifik gitu. Jadi nggak bisa seenaknya buat merubah si harga tersebut gitu.
Dan kalau dari respon para warga, sekilas Kopi Mas ini menurut narasumber responnya sangat baik gitu ya. Bahkan tidak jarang bapak-bapak itu mampir nih ke Kopi Mas ini untuk support dan untuk bertemu sama bapak-bapak yang lain gitu. Misalnya saat ronda, saat apa menjadi titik temu di coffee shop tersebut gitu. Dan melalui pendekatan mazhab Frankfurt, khususnya teori kritis dan konsep ruang publik, penelitian ini bertujuan bagaimana coffee shop ini atau Kopi Mas ini dapat menjadi ruang sosial alternatif bukan hanya sebagai tempat konsumsi, tapi juga sebagai medium pembentukan kesadaran kritis, ruang ekspresi, komunitas, serta perlawanan kultural terhadap dominasi budaya massa dalam masyarakat. Nah, metode observasi kita adalah kualitatif naratif, atau kita datang untuk observasi dan mewawancara narasumber yang terkait. Lalu apa sih sejarah dari Kopi Mas tersebut? Nah, sejarah di Kopi Mas ini pertama kali didirikan pada tahun 2019 oleh sekelompok anak muda yang juga merupakan mahasiswa. Awalnya, kafe ini hadir secara tidak sengaja dengan lokasi awal yang kecil dan sederhana, bahkan tidak terlihat oleh orang gitu ya. Nggak terlihat juga kayak coffee shop gitu pada umumnya. Nah, nama Kopi Mas ini cukup unik. Nama Kopi Mas ini sendiri sebenarnya merupakan plesetan dari ucapan dari bahasa Jawa, yaitu kok piye mas. Kok piye mas. Jadi tulisannya adalah KOE PIE mas. Kok piye mas. Nah, atau dalam bahasa Indonesia berarti kok gini mas. Unik banget ya. Nah, ungkapan tersebut muncul karena bentuk awal tempat yang terkesan seadanya dan belum ideal sebagai sebuah kafe. Nah, meskipun berangkat dari kondisi yang serba terbatas, kafe ini perlahan mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya mahasiswa, dan karena semakin banyak orang yang ke Kopi Mas ini, alhamdulillah Kopi Mas ini pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih nyaman daripada sebelumnya gitu. Lalu Kopi Mas berlokasi di kawasan Esther Hill hingga akhirnya berpindah ke lokasi sekarang di Cipadung dan telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun di tempat barunya. Nah, sejak awal semangat yang diusung adalah menciptakan ruang nongkrong yang terjangkau, inklusif, dan terbuka untuk diskusi. Nah, bukan sekedar tempat minum kopi atau bersantai. Hal ini yang membuat Kopi Mas berkembang menjadi lebih dari sekedar kafe. Ia menjadi ruang hidup bagi mahasiswa dan komunitas untuk berkumpul, bertukar gagasan, dan membangun hubungan sosial yang lebih bermakna. Nah, dan mayoritas para pengunjung di Kopi Mas ini adalah seorang mahasiswa dan sedikit dari para warga sekitar Kopi Mas. Nah, yang uniknya daya tarik Kopi Mas ini itu karena Kopi Mas ini tempatnya cukup sunyi, cukup atas gitu ya, cukup jauh dari para pemacetan dari jalan raya gitu. Jadi cukup sunyi untuk kafe gitu ya, dan tenang. Jadi banyak orang yang datang gitu untuk mencari ketenangan, juga cocok untuk tempat diskusi karena sepi, karena lebih tenang, lebih enjoy, tempatnya lebih asik buat diskusi, lebih pas gitu. Karena ada juga beberapa kafe yang misalkan dia menekankan instruktur atau dekorasi. Nah, kalau di Kopi Mas ini mementingkan atau mengutamakan tempat diskusi yang lebih utama gitu lah, agar lebih nyaman, tempat nugas yang lebih nyaman juga gitu. Jadi Kopi Mas ini tempat kopi yang cukup unik gitu ya. Nah, dalam proses penyajian kopi, Kopi Mas ini memiliki prinsip yang tegas terhadap kualitas dan etika produksinya. Biji kopi yang digunakan didapatkan langsung dari petani tanpa perantara. Hal ini
dilakukan bukan hanya untuk menjaga kualitas rasa, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan penghargaan terhadap petani sebagai produsen utama. Nah, pihak kafe menjalin komunikasi aktif dengan para petani, termasuk berdiskusi mengenai presensi, rasa, dan teknik penyajian yang diinginkan. Ini menciptakan hubungan timbal balik yang sehat antara produsen yang menyaji, yang tidak hanya transaksional tetapi juga edukatif dan apresiatif ketika terjadi kenaikan harga biji kopi. Kafe tidak serta-merta menaikkan harga jual kepada pelanggan, sebaliknya mereka menyiasati dengan mengurangi takaran dalam menyajikan kopi. Tanpa pengobaran rasa secara signifikan, pendekatan ini menunjukkan keberpihakan pada dua sisi sekaligus, petani sebagai produsen dan pelanggan sebagai pengguna akhir. Nah, selain itu, komitmen sosial Kopi Mas juga tercermin dalam hubungan dengan warga sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, respon masyarakat terhadap keberadaan kafe ini sangat positif. Warga mengapresiasi suasana tenang yang ditawarkan serta keterlibatan anak-anak muda yang ramai berdatangan ke kafe Kopi Mas ini dinilai mampu menjadi ruang yang hidup tanpa mengganggu ketertiban lingkungan. Nah, meskipun demikian, masyarakat juga menyampaikan satu catatan penting bahwa tidak diperkenankan untuk menyetel audio atau musik lebih dari jam 12 malam. Jadi ada batasnya di jam 12 malam gitu. Lalu kafe ini juga menjadi contoh bagaimana sebuah ruang usaha bisa hadir untuk bukan hanya untuk berdagang tetapi juga untuk hidup bersama dalam nilai dan kesadaran sosial. Dan konsep ini, konsep ruang publik menurut mazhab Frankfurt ini atau Habermas, Jürgen Habermas, tokoh mazhab Frankfurt, menjelaskan bahwa ruang publik adalah tempat di mana masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, dan berdebat sosial kepentingan umum. Konsep ini berkembang dari kehidupan bourgeois Eropa abad ke-18 seperti di salon dan kafe. Dan Habermas menekankan 3 hal penting dalam ruang publik yang ideal. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Nah, ruang publik harus terbuka untuk semua orang tanpa menghambat sosial, ekonomi, atau fisik. Semua orang termasuk kelompok marginal harus bisa ikut serta. Lalu yang kedua adalah inklusivitas. Ruang publik harus menghargai keberagaman dan memastikan setiap individu punya hak bicara. Nah, dialog yang terbuka memperkaya solusi atas masalah sosial. Lalu yang ketiga adalah partisipasi. Masyarakat harus aktif, terlibat, tidak hanya hadir, tapi juga berdiskusi, mengambil peran. Ini butuh akses informasi yang jujur dan lingkungan yang mendukung ketertiban kritis. Lalu peran coffee shop sebagai ruang publik. Nah, coffee shop tidak hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik informal. Sesuai dengan konsep Jürgen Habermas, di sana orang dari berbagai latar belakang bisa berkumpul, berdiskusi, dan bertukar ide dalam suasana yang santai dan nyaman. Nah, 3 poin utama dari peran coffee shop sebagai ruang publik. Yang pertama, aksesibilitas. Coffee shop mudah dijangkau baik dari lokasi maupun harga, dan ini membuat keterbukaan bagi berbagai kalangan sosial, terutama mahasiswa dan masyarakat urban, gitu ya. Terus yang kedua adalah tantangan komersialisasi dan inklusivitas. Tidak semua coffee shop inklusif. Ketika terlalu fokus pada keuntungan, suasana santai bisa hilang. Nah, beberapa orang mungkin merasa tersaing karena itu penting menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka. Yang ketiga adalah sebagai katalis perubahan sosial. Coffee shop
dapat menjadi tempat munculnya ide-ide dan gerakan sosial, di mana isu seperti keadilan, terus juga lingkungan dan HAM bisa dibahas secara bebas dan tanpa tekanan. Nah, studi kasus Kopi Emas ini, Kopi Emas sebuah kafe di Bandung, menjadi contoh nyata ruang publik alternatif. Tempat ini dirancang untuk mahasiswa, suasana tenang, harga yang terjangkau, bebas diskusi, dan tidak dibatasi waktu. Bahkan masyarakat sekitar mendukung keberadaannya. Selama tetap menjaga kenyamanan umum, Kopi Emas ini tidak fokus pada profit, tetapi membangun relasi sosial dan ruang kritis pada diskusi komunitas. Nah, sampai saking terbukanya sama diskusi, si barista ini tuh merasa dia punya relasi yang baru di coffee tersebut. Jadi lebih nyaman untuk bekerja, selain bekerja dia punya relasi yang lebih banyak, dia punya relasi yang lebih luas lagi di balik kampusnya gitu. Jadi punya banyak hal-hal positif gitu. Dan dari studi kasus Kopi Emas dalam perspektif mazhab Frankfurt ini, studi kasus Kopi Emas menunjukkan bahwa coffee shop ini lebih dari sekedar tempat minum kopi gitu ya. Ini menjadi ruang publik yang inklusif di mana orang bisa berdiskusi, berinteraksi dan membahas isu sosial secara terbuka. Sebagaimana dipahami dalam teori ruang publik Jürgen Habermas dari mazhab Frankfurt, ada beberapa poin penting. Yang pertama, menghilangkan hambatan ekonomi. Nah, Kopi Emas menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau, membuka akses bagi semua kalangan termasuk mahasiswa dan kelompok yang rentan. Nah, yang kedua, melawan komodifikasi ruang. Fokusnya bukan mencari profit besar, tapi membangun hubungan sosial. Ini bentuk perlawanan terhadap komersialisasi ruang publik yang sering menyingkirkan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, didukung komunitas. Nah, Kopi Emas ini tumbuh bersama komunitas dan organisasi lokal. Tempat ini menjadi ruang aman untuk diskusi, aksi kolektif, dan pertumbuhan gagasan. Lalu yang keempat, model bisnis etis. Kopi Emas mendorong hubungan erat antara produsen dan konsumen. Ini mencerminkan kritik mazhab Frankfurt terhadap sistem ekonomi yang memisahkan manusia dari makna sosial aktivitasnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Kopi Emas adalah contoh nyata bagaimana coffee shop bisa menjadi ruang publik alternatif yang mendorong kesadaran sosial, inklusivitas, dan perubahan masyarakat ke arah yang lebih adil dan humanis gitu. Jadi Kopi Emas ini bisa dikatakan dia tidak mengedepankan profitnya atau hasil dari penjualannya, tapi dia mengedepankan menyediakan tempat diskusi yang paling penting gitu ya. Karena pada dasarnya owner yang membuka Kopi Emas ini niatnya untuk membuka wadah, membuka tempat untuk anak-anak mahasiswa berdiskusi dengan tenang. Dan unik gitu untuk kita bahas dan observasi gitu. Mungkin sekian video hasil dan pemaparan observasi saya. Kalau ada salah-salah kata dan ada beberapa kata yang terbata-bata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.